Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Selamat tahun baru. Alhamdulillah kita sudah masuki tahun 2024. Sebentar lagi lebaran loh. Nah, bagaimana, sudah banyak resolusi yang sudah tercapai, mimpi, cita-cita di tahun 2023? Kalau ada yang belum, yuk kita semangat lagi di awal tahun ini. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa mencapai mimpi-mimpi atau resolusi keinginan kita. Amin. Kalau diceritain resolusi atau mimpi itu banyak banget ya. Misalkan pengennya itu ibadah lebih giat lagi, kerja lebih semangat lagi, cita-cita bisa tercapai, terlaksana, rumah tangga harmonis, bahagia, keuangan sehat. Nah, semangat. Ini aku masuk lagi ke budgeting Januari 2024. Semangat awal tahun. Nah, sebelum aku budgeting, ini aku evaluasi dulu yang bulan Desember. Ada sisa, cuman sisanya nggak banyak karena budgetnya juga nggak terlalu banyak. Yang pertama ada sisa di belanja mingguan 25.000 dan untuk di hiburan sebesar 14.000, lalu dana jaga-jaga 30.000. Selebihnya nggak ada sisa, habis ya. Nah, alhamdulillah walaupun receh-receh gini, tapi kalau dikumpulin juga bisa dapat banyak ya. Nah, ini itu bikin semangat juga kalau ada sisa di akhir atau pas evaluasi ini, bikin semangat juga untuk budgeting lagi gitu. Ternyata dari budgeting ini nggak sia-sia, nggak sampai over budget, malahan ada sisa walaupun sedikit. Oh iya, selamat buat yang sudah tercapai resolusinya. Nah, ini aku hitung dulu kira-kira dapat berapa sisa budgeting bulan Desember ya. Tadi aku salah bilang tadi. Nah, sisanya itu belanja mingguan sebesar 35.000, lalu dari dana hiburan sebesar 14.000 dan dana jaga-jaga 25.000. Masya Allah, ini itu ada lalat yang di depan itu bolak-balik. Kelihatan gak sih sama kalian? Gak tahu datangnya atau masuknya dari mana. Kok ikut ngegangguin ya ini pas budgeting. Nah, ini ada sisaan, aku masukin lagi ke saving challenge 2000 seperti biasa dan coret. Aku pengennya sih ini bongkar pas kemarin awal tahun ini, tapi masih banyak juga yang belum aku isi kolomnya, jadi aku lanjutin aja. Dan ini aku isi saving 5.000-an, ada 2 lembar, aku masukin aja seperti biasa, coret kolomnya. Nah, ini ada sisa, insya Allah nanti aku mau pakai buat bayar sampah. Celengan koinnya penuh. Insya Allah setelah budgeting ini, aku mau bongkar celengan koin sama celengan kalender. Tunggu ya videonya, kira-kira bakal dapat berapa ya. Nah, ini aku gambar dikit untuk biar semangat juga, ada warna-warnanya gitu. Happy budgeting 2024. Walaupun gambarannya nggak bagus atau tulisannya nggak rapi, gak apa-apa deh. Yang penting cara mengatur keuangannya aja yang baik. Oh iya, aku belum sapa subscriber aku. Halo semuanya subscriber aku. Terima kasih yang udah subscriber dan setia nontonin video aku.
Dan terima kasih juga yang selalu nonton video aku. Jangan lupa ya kalian subscribe kalau yang baru mampir di video aku. Nah, ini aku masuk ke tabelnya Januari. Aku juga ada gambar dikit-dikit, nggak banyak. Aku juga nggak jago gambar nih. Ini aja sambil belajar ya. Nggak rapi-rapi amat, nggak bagus juga. Tapi gak apa-apa ya. Nah, seperti biasa di kolom paling atas itu ada pemasukan bulan ini. Pemasukannya 3.500.000 yang aku harus atur di budgeting bulanan ini. Terima kasih buat suamiku yang selalu semangat bekerja dan nyerahin uangnya ke aku. Semoga lelahnya menjadi berkah, amin. Nah, seperti biasa di biaya tetap ada orang tua, kontrakan, air plus listrik. Lalu di tabungan ada arisan, dana lebaran, dana darurat, dan buat servis pajak motor. Lalu di kolom selanjutnya pengeluaran yang gak tetap di setiap bulannya seperti kebutuhan, belanja bulanan, belanja mingguan, pegangan anak, bensin, pegangan pas suami, ganti oli. Nah, di bulan ini aku masukin 2 kategori ya. Yang pertama itu bayar sampah dan untuk beli kota. Kemarin itu aku nggak tulis di anggaran buat bayar sampah. Kadang aku suka ngambilnya di budget belanja mingguan. Tapi kali ini aku pengen anggarkan langsung aja biar lebih enak lagi, nyaman lagi juga. Nah, ini dompetnya dompet baru ya, alhamdulillah. Karena yang kemarin rusak, jadi insya Allah yang kemarin bisa aku pakai di budget mingguan aja. Nah, ini buat yang mau samaan aku akan cantumin ya nanti linknya di paling atas. Kalian bisa langsung cek aja deskripsi, lalu cari dompet pintar. Nanti kalian akan masuk ke Shopee. Buat yang mau samaan kalian bisa langsung beli. Nah, ini nih yang paling menyenangkan itu setelah kita menggambar, mencatat budgeting, yaitu memasukkan uangnya ke dalam dompet budgeting atau dompet disiplin keuangan. Awal itu berasa dapat uang banyak ya. Pas terima gaji, pengennya itu jalan-jalan, belanja, healing. Tapi kalau udah dibudgetin gini, seketika berasa nggak punya uang deh, karena sudah dibudgetkan sesuai anggaran atau kebutuhan kita. Mending merasa pas-pasan di awal bulan tapi cukup sampai akhir bulan, daripada kita merasa besar royal di awal bulan tapi nggak cukup sampai akhir bulan. Pokoknya kita harus semangat mengatur keuangan ini. Nah, ini budget buat bayar sampah dari sisa bulanan Desember ya. Aku pakainya sebesar 30.000. Lumayan kan, ada sisa gini, jadi bisa dipakai di budget yang lain. Pokoknya bunda-bunda suami kita yang pintar bekerja, tapi kita juga harus pintar mengatur keuangan ini ya. Nah, ini juga aku budgetin untuk pulsa plus kota. Kemarin itu aku nggak budgetin, tapi dipikir-pikir juga butuh gitu ya buat kota ini. Kadang suka beli ngegunain uang di dana jaga-jaga, jadi aku sekarang anggarin aja biar lebih nyaman lagi. Nah, ini biasa untuk orang tua sebesar 200.000.
kita simpan aja uangnya dulu, jadi kita nanti kalau berkunjung kepada orang tua atau mertua ada dananya ya, jadi kita nggak kelayapan pengen berkunjung tapi nggak punya uang untuk diberikan. Nah kalau sudah dianggarkan gini, jadi kita nggak usah pusing-pusing ya, jadi kita tinggal ambil aja dari anggaran ini. Paling kalau ada kekurangannya bisa kita tambahin. Nah udah beres, masukin uangnya ke dalam dompet disiplin atau dompet keuangan ya. Ini aku cek-cek lagi, takutnya ada yang kelewat, tapi alhamdulillahnya nggak ada. Semoga lancar, cukup sampai akhir bulan ya. Nah lanjut ini ke tabungan Sinkinpan atau tabungan yang sudah ada target dan tujuan. Seperti biasa ada dana darurat, dana lebaran, servis pajak motor. Belum banyak, pengennya aku isi tabungan ini, tapi belum ada juga uangnya yang bisa aku masukin ke tabungan yang lain. Jadi aku konsistenin dulu aja ini 3 Sinkinpan ini ya. Nah bulan ini aku nabung untuk dana darurat sebesar 100.000, tapi ini aku lupa uangnya nggak kemasukin nih. Nanti pas udah pas di akhir ini aku agak bingung juga, ternyata pas aku lihat videonya nggak kemasukin uangnya. Nah ini untuk dana lebaran aku isi lagi sebesar 200.000 karena ini penting banget buat aku ya. Kalau bunda-bunda lebarannya Pak suami dapat THR dari tempat kerja, wah selamat. Tapi kalau suami aku nggak dapat THR ya, jadi aku harus banget menyisihkan tabungan lebaran ini. Alhamdulillah sudah terkumpul 1 juta, tapi target aku ini 2.500.000, nggak tahu bakal tercapai atau enggak. Kalau tercapai mungkin aku bisa leluasa untuk belanja ataupun bentuk memberi, tapi kalau enggak penuh paling aku cukup-cukupin aja. Nah ini untuk servis pajak motor kemarin itu sudah terkumpul sebesar 600.000, tapi mendadak ban kendaraan pas suami meletus jadi harus diganti. Karena nggak ada dananya jadi aku pakai dari sini. Kemarin itu keambil 300.000, jadi harusnya itu terkumpul 800 di bulan ini, tapi karena keambil 300.000 jadi sisanya 500.000. Alhamdulillah budgetingnya udah beres. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai ya. Semoga ada manfaat baiknya yang bisa diambil setelah nonton video aku. Nah nanti aku mau bongkar tabungan kalender ini selama 4 bulan ya. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum.